Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya guys. Oke, video kali hari ini saya ingin mensepil gaji saya yang terbaru ya di bulan ini. Jadi ini bulan apa sih? Bulan September ya. Jadi ini bulan September. Jadi setiap tanggal 10 di perusahaan saya itu ya tanggal gajian gitu ya. Jadi hari ini saya menerima slip gaji. Jadi ya seperti biasa ya, kalau di perusahaan Jepang itu kita nggak dapat uang cash gitu ya, pasti kita dapat uang transferan. Nah kita cuma dapat uang ini apa namanya, struknya lah ya, jadi untuk pengeluaran dan lain sebagainya. Nah oh ya, jadi saya mau kasih tahu ya teman-teman, berhubung saya ini udah 1 tahun ya, jadi ternyata pas waktu saya sebelum pemberangkatan itu kontrak kerja itu kita nggak ada naik gaji gitu ya. Nah ini berhubung kemarin kurang lebih 1 bulan lah ya udah lama sih nggak bikin video. Nah ini saya dapat surat gitu ya, dapat surat dari bos saya. Jadi ini keterangannya itu kita dapat kenaikan gaji lumayan lah ya. Yang awalnya tadinya gitu kita dapat 165 ya, yen 165.000 yen, kalau di rupiah itu sekitar 16.500.000 itu kotor ya. Nah ini berubah jadi 180.000 yen ya, kalau di rupiahin berarti 18 juta ya. Ya alhamdulillah lah. Jadi nambah 1.500.000 ya dalam 1 bulan gitu. Yang tadinya biasa ibarat kata nih ya, saya ini kotor ya, maksudnya ini kotor, masih ada potong-potongan lain sebagainya. Nanti saya kasih tahu potong-potongannya itu apa aja gitu ya. Jangan dikira ini bersih. Ini masih ada potongannya guys ya. Jadi yang biasanya saya nerima bersih sekitar 12 ya. Nah sekarang ya alhamdulillah 12 jadi naik 13 berapa gitu ya, alhamdulillah, daripada nggak ada kenaikan ya. Soalnya aku instingnya nggak ada kenaikan, nggak ada pemikiran naik gaji ini 1 tahun, udah 1 tahun gitu ya, itu nggak ada, karena di kontrak kerja awal itu nggak ada kenaikan gaji. Dan ternyata alhamdulillah dapat kenaikan gaji ya, meskipun 1.500.000 disyukuri. Nah ini gaji terbaru hari ini saya ya, saya kasih tahu ke teman-teman sebetulnya gaji magang di Jepang itu berapa. Jadi yang punya pemikiran gaji Jepang itu gede nyampe 20-an 30-an, tolong simak video saya ya, supaya kalian itu enggak terlalu percaya dengan omongan orang lain. Nah ini slipnya itu berbahasa Jepang guys. Ini slip gajinya ya. Ini gaji kotor saya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini 190.000-an lah ya. Kalau di rupiah itu sekitar 19 juta itu kotor. Nah biasanya kan 16.500.000 itu kita kotor, dan alhamdulillah sekarang kotornya itu sekitar 19 juta ya, alhamdulillah ini kotor. Nah kalau bersihnya itu guys, ini bersihnya 14.400.000. jadi bersihnya itu dari 19 juta kita cuma nerima 14.400.000. Nah ini kita dipotong-potong, total potongannya itu sekitar ini guys, nih 4.500.000 ya, 45.000 yen, kalau di rupiahnya sekitar 4.500.000-an. Potong-potongannya banyak ya, jadi seperti asuransi, uang listrik, uang beras ya, uang pajak. Nah ini potong-potongan uang asrama juga gitu ya. Jadi ya total 4.500.000-an. Ini hampir mendekati 5 juta lah, hampir mendekati
hitungannya ini 4.600.000 lah ya, karena 80 4.580.000, jadi yang mendekati 4.600.000 ya. Kalau di Jepang itu potongannya banyak ya, jadi enggak kok ibarat kita gajinya 19 juta terus potongannya cuma 1 juta atau 2 juta, berarti gajinya masih 17 juta. Enggak guys, enggak, potongannya di Jepang itu banyak ya, banyak banget. Jadi hampir ya, makanya kalau di Jepang gaji kotor kok nyampe 12 juta ya jangan harap kamu bisa nabung ya, bisa makan aja alhamdulillah, bersyukur. Makanya kalau di Jepang itu jangan buru-buru pengen berangkat guys, usahakan cari perusahaan yang bagus, gaji yang bagus. Kalau kamu cepat-cepat pengen cepat berangkat, ketika kamu sudah datang di Jepang, gaji yang menurut kamu tidak sesuai keharapan kamu ya, nanti kamu adanya ya rasanya pengen pulang gitu ya, pengen ulangin lagi gitu karena penyesalan ya. Meskipun ya sebetulnya gini guys, kalau kita tolak ukurnya pekerjaan di Indonesia ya tentu kita sangat bersyukur kerja di sini gitu ya, daripada kita kerja di Indonesia kita nggak dapat setengahnya ya. Paling kita cuma dapat berapa sih, 1 bulan 1 juta 2 juta ya, sedangkan di sini sekitar 12 juta itu udah alhamdulillah banget gitu ya. Tetapi kalau kita tolak ukurnya kita kerja di luar negeri ini sangat kecil, terus potongannya terlalu banyak karena tidak sesuai dengan kerjaan. Biasanya seperti itu, kamu kerja di sini dikuras tenaganya ya, pikirannya, waktunya dan lain sebagainya. Jadi gaji segini kalau tolak ukurnya di Jepang ini kecil lah ya. Makanya kalau bisa diusahakan kalian itu sebelum berangkat dipikir-pikir dulu, cari-cari dulu perusahaan lah ya, sabar dulu, nggak usah buru-buru. Kalau kamu buru-buru berambisi, nanti ketika nyampe di Jepang kamu nyesel dapat perusahaan yang jelek, orangnya keras-keras, suka mukul, marahin setiap hari gitu ya. Jangan salah, kerja di Jepang itu luar biasa, jangan dipikir enak gitu ya. Ya kamu mikirnya enak gaji, setelah kamu nyampe sini nggak betah. Banyak cerita teman-teman ya, banyak kejadian karena kepengen cepet berangkat, yang penting berangkat, nggak tahu nyampe di Jepang nggak kuat. Nah gitu ya teman-teman. Nah intinya itu ya teman-teman, saya cuma mau nyempil gaji untuk bulan ini yang terbaru itu segitu ya. Kerja apa saya kerja di konstruksi teman-teman. Kalau bahasanya itu di sini genba ya, taking. Jadi saya itu kalau kerja di pabrik ada 2 pekerjaan, saya kerja di pabrik sama kerja di luar. Kalau di luar itu kayak di tukang lah, konstruksi gitu ya, kita bangun rumah tingkat, bangunan tingkat ya, bangunan tingkat 3, 4, 5. Nah saya kerja di situ ya teman-teman, sebagai kuli angkat besi berat ya, berat. Kalau musim panas kepanasan, kalau hujan ya kehujanan. Kita hujan nggak berhenti guys, tetap kerja kita, yang penting bawa mantel. Makanya luar biasa kalau di Jepang itu, emang gila kerja betul ya orang-orang Jepang itu. Nah intinya itu gaji saya untuk bulan ini yang terbaru. Ini bukan hoax ya, ini bukan hoax, ini betul-betul real. Ini buat apa sih kertas ini nih, real, ini bukan hoax ya. Jadi ini nyata gaji saya. Makanya ya itu tadi, kalau kita nggak bersyukur maunya pulang. Kalau kita syukuri ini segini ya insya Allah kita bertahan ya, bertahan cuma 3 tahun aja. Nggak usah lama-lama, ngapain lama-lama, capek bos, gaji segini kita kerjanya luar biasa, ngapain lama-lama ya, nggak betah kerjaan di sini. Mending kita cari uang, kita cari modal, setelah itu kita kembangkan di Indonesia. Mudah-mudahan jalan kita bertemu di jalan kita lah, rezeki kita ketemu jalannya, hanya kita sukses mandiri, gak perlu kita nyari jadi babu di luar negeri ya. Ngenes ya, ngenes banget asli.
Oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya sebagai patokan rujukan teman-teman yang mau berangkat ya, yang mau berangkat terus punya rencana mau ke Jepang, ini sebagai acuan gaji di Jepang terbaru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.